Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ. Kaum Ras pun tega tak memberinya makan dan minum, agar perlahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu pun merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengisahkan kisah tragis kaum Ras, kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana kaum tersebut berubah jadi batu hitam dan dihimpit oleh dua bukit. Kitab suci Al-Quran mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum pada surat Al-Furqan ayat 38. Disebut selain kaum Ad dan Samud ada penduduk Ras yang dibinasakan. Lalu siapakah kaum Ras itu? Allah berfirman, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Quran surat Al-Furqan ayat 38. Abu Al-Hasan bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kisai, dikenal sebagai Al-Kisai, mengatakan bahwa penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. As-Sa'di atau As-Sidi, penulis tafsir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, yang lebih dikenal sebagai tafsir Al-Sadi, mengatakan penduduk Ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi yang keduanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. As-Sa'di sebagaimana dikutip Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas pada buku yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menambahkan sumur yang ditinggalkan terletak di tanah Eden. Penduduk kota tersebut mengambil air di sana siang dan malam. Di sumur tersebut terdapat 70 kerekan dengan 70 ember, serta beberapa lelaki yang dipercayakan mengurusinya. Di dekat sumur tersebut ada penampungan air yang dipakai untuk pemandian. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan, dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabul Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanubar dan disebut sebagai Syah Dirak atau Raja Pohon. Yafid bin Nu adalah orang yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roshan Oud. Yafid menyebar 12 bibit pohon sanubar di ke-12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odjar, Dey, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Bashid, Kordad, Murdad, Tir, Mihr, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Azami atau bangsa Persia. Pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taurus agar memerintahkan seluruh penduduknya untuk menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai sekitar pohon sanubar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon sanubar." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya.
Pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran menyembung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sembahannya. Padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Iskandar adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Iskandar dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak, memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal ini membuat raja geram. Setan kian mempengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taurus segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon sanubar. Tangan anak itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum, hukum, hukum!" Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum air itu karena sangat haus. Tapi raja tak memaafkan. Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari air sungai itu, maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taurus dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Dan seluruh binatang ternak itu pun disembelih, lalu seluruh penduduknya diminta untuk bersujud. Menurut Asadi, ketika penduduk daerah itu makin keblinger, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekedar mengingatkan, jumlah nabi sangatlah banyak. Ulama berbeda pendapat soal ini. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 313 orang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sedangkan nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Keterangan ini bersumber pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 164. Kembali ke Hanzalah bin Safwan. Nabi tersebut mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyambutnya. Nabi itu memberitahu kepada mereka bahwasanya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon sanubar itu. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut iba bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilontarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum Ras agar beriman kepada Allah. Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil. Hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran kepada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang mau beriman, dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Lalu Allah mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah berfirman dalam surat Kahf ayat 12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Amarah kaum Ras memuncak. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir sang Nabi. Kebencian kian meradang. Kaum Ras menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas Nabi karena mereka merasa bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ. Kaum Ras pun tega tak memberinya makan dan minum, agar perlahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu pun merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kaum Ras berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan gembira melihat kaum Ras yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon sanubar yang telah kering itu dan berkata, "Lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir itu,
yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku. Saat itu pula murka Allah datang dan menimpakan azab yang pedih kepada kaum Ras. Allah memindahkan bukit Al-Haris dan bukit Al-Huwairits dari Taif kepada mereka, sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Ada riwayat lain selain dari riwayat Al-Kisai tentang kaum Ras. As-Sadi mengatakan bahwa Allah membinasakan penduduk Ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya, dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga barang-barang dan binatang ternak mereka. As-Sadi menambahkan bahwa setelah Dzulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya semuanya menjadi batu hitam. Sobat beriman, kisah kaum Ras ini menunjukkan sikap durhaka dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan mereka pun terkena azab di dunia sebelum kelak diazab di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.